Pria ini bernama Vigo dan anaknya yang bernama Cody. Saat itu, setelah terjadinya bencana alam misterius yang hampir memusnahkan umat manusia, mereka berdua melakukan perjalanan demi untuk bertahan hidup. Mereka berdua berjalan melewati wilayah tandus yang tidak berpenghuni untuk mencari sisa-sisa minyak dan makanan yang masih bisa digunakan. Malamnya, sambil menyalakan api unggun, Vigo membacakan anaknya sebuah buku cerita, supaya anaknya bisa tertidur lelap di tengah tandusnya tempat ini. Namun, mereka berdua terbangun akibat pepohonan kering yang tiba-tiba terbakar. Melihat kejadian itu, Vigo dan anaknya memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Keesokan paginya, tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah rumah tua yang ada di sana. Di dalam rumah itu, awalnya Cody mengira kalau orang yang digantung itu adalah sebuah jerami. Namun setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah sepasang suami istri dan seorang anak yang tidak bernyawa akibat bunuh diri. Melihat itu, Cody bertanya kepada ayahnya, kenapa mereka bunuh diri. Ayahnya lalu mengatakan, kalau dia tidak tahu kenapa mereka memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu, Vigo mengajarkan anaknya bagaimana cara menggunakan sebuah pistol. Dia mengatakan, kalau suatu saat nanti harapan mereka untuk tetap hidup sudah tidak ada artinya, maka mereka akan memutuskan untuk bunuh diri menggunakan pistol ini. Setelah itu, Vigo lalu mengingat kenangan saat dulu dia masih bersama istri dan kiddo yang masih dalam kandungan. No, I don't want to do this. Dia lalu tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kendaraan yang akan datang. Vigo lalu dengan segera membangunkan anaknya untuk bersembunyi. Karena dalam keadaan yang terdesak, Vigo mengancam orang itu agar dia tidak melihat ke arah kelompoknya, atau tidak, dia akan menembaknya. Karena menyadari kalau Vigo tidak pernah membunuh orang, si pria itu tiba-tiba menangkap anaknya dan tiba-tiba beruntungnya mereka berdua berhasil selamat dari kejaran orang-orang itu. Di momen itu, karena melihat anaknya ketakutan akibat kejadian barusan, Vigo mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau dia akan baik-baik saja selama dia berada di dekat ayahnya. Dia juga mengatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk menjaganya agar Kido bisa tetap baik-baik saja. Di saat itu, Vigo kembali mengingat saat dulu dia bersama istrinya. Di momen itu, Vigo mencoba menenangkan istrinya yang ingin bunuh diri karena merasa telah putus asa dengan keadaan bumi saat ini. Istrinya merasa khawatir kalau mereka tidak akan bisa bertahan hidup, dan bahkan dia berpikir kalau dia akan dibunuh oleh orang karena keadaan bumi sekarang ini benar-benar hancur dan kehidupan sudah tidak berarti lagi baginya. Bahkan orang-orang rela membunuh siapapun yang mereka temukan untuk menjadikannya makanan demi bertahan hidup. Saat itu, Vigo kembali mengingatkan anaknya agar dia berhati-hati dengan orang yang dia temui. Karena saat ini, orang-orang tidak akan segan-segan untuk membunuh satu sama lain demi bertahan hidup. Keesokannya, Vigo menemukan sisa minuman kaleng dan memberikannya ke anaknya. You should have some. No, It's bubbly. it's for you. Setelah itu, mereka kemudian pergi dari sana dan beristirahat di sebuah truk yang ada di tengah jalan. Dan saat itu, anaknya mengatakan kalau dia merasa lapar. Mendengar itu, Vigo lalu mengatakan kalau mereka akan berjalan menuju selatan untuk menemukan makanan. Dan saat itu, anaknya tiba-tiba mengatakan kata-kata yang membuat ayahnya kaget. Kido mengatakan kalau dia seharusnya ikut dengan ibunya untuk bunuh diri. Mendengar itu, Vigo mengatakan agar dia berhenti memikirkan tentang ibunya dan melupakan semua hal tentangnya. Keesokannya, karena tidak ingin merasa selalu dihantui dengan almarhum istrinya,
Vigo membuang foto dan cincin pernikahannya. Dan saat itu juga, dia kembali mengingat kenangan saat dulu dia bersama istrinya. Di waktu itu, Vigo telah berusaha keras untuk meyakinkan istrinya agar dia tidak mengakhiri hidupnya. Namun, istrinya merasa telah putus asa dengan sebuah keadaan ini dan akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya malam ini juga. Sebelum dia pergi, istrinya berpesan kepada Vigo agar dia tetap menjaga anaknya dan membawanya menuju ke selatan. She was gone, but she died somewhere in the dark. Singkat cerita, tak jauh dari sana, mereka kembali menemukan sebuah rumah. Di dalam rumah itu, mereka mencari makanan yang bisa dimakan. Namun yang mereka temukan ternyata orang-orang yang sedang disekap di sebuah ruang bawah tanah untuk dijadikan makanan oleh si pemilik rumah ini. Melihat itu, Vigo lalu dengan segera membawa anaknya untuk pergi dari sana dan tiba-tiba I'm going up to change. karena sudah tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Dan daripada melihat anaknya akan dibunuh dengan kejam oleh orang-orang itu, Vigo memutuskan untuk membunuh anaknya saat itu juga. I see you again. Beruntungnya, mereka berdua berhasil keluar dari rumah itu. Malamnya, setelah merasa lebih aman, Vigo membawa anaknya untuk segera pergi dari sana. Di momen itu, anaknya bertanya, apakah mereka tidak akan memakan siapa-siapa selapar apapun mereka. Mendengar itu, Vigo mengatakan, kalau mereka tidak akan melakukan hal sekejam itu hanya karena merasa lapar. Keesokannya, Vigo membawa anaknya menuju rumah di mana dulu dia dibesarkan. Saat sedang duduk, Kido tiba-tiba melihat ada seorang anak yang ada di sana. Melihat itu, Kido lalu mengejarnya. Namun dia ditahan oleh ayahnya karena tidak mau anaknya dalam bahaya. Setelah itu, Vigo lalu membawa anaknya untuk melanjutkan perjalanan. Setiap hari, mereka terus berjalan untuk mencari makanan. Namun yang mereka temukan adalah korban orang-orang yang telah mati kelaparan. Dan saat itu, mereka berdua telah merasa putus asa. Karena sudah berhari-hari, mereka menahan lapar dan tidak pernah makan apa-apa. Namun saat akan berjalan pergi meninggalkan tempat itu, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang penuh dengan persediaan makanan. Come down here. It's food. What do you want for breakfast? Setelah menghilangkan rasa lapar, mereka berdua berdoa karena merasa bersyukur. Di tempat yang gersang ini, mereka masih bisa menemukan makanan yang layak, tanpa harus memakan sesama manusia. Malamnya, Vigo berusaha mencari sesuatu untuk menutupi tempat itu, agar tidak diketahui oleh siapapun. Setelah anaknya tidur, ia tidak sengaja menemukan barang peninggalan milik istrinya yang ada di kantong celana anaknya. Melihat itu, Vigo kembali mengingat kenangan saat dulu dia bersama dengan istrinya. Keesokan paginya, karena sudah lama tak membersihkan diri, mereka memutuskan untuk membersihkan diri dan berpakaian dengan rapi. Malamnya, saat sedang beristirahat, mereka tiba-tiba mendengar kalau dari atas ada suara anjing yang mencari keberadaan mereka. Menyadari akan ada seseorang yang akan menemukan tempat ini, Vigo lalu mengajak anaknya untuk mengemas makanan-makanan ini dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Saat sedang berjalan, mereka tiba-tiba melihat ada seorang kakek tua yang tidak jauh dari sana. Awalnya, kakek tua itu mengira kalau Vigo dan anak-anaknya akan merampok barangnya. Namun Vigo mengatakan kalau mereka bukanlah perampok. Melihat seorang kakek tua yang kelaparan, Kido lalu meminta ayahnya agar dia mau memberikan kakek tua itu makanan. Dan setelah itu, Vigo mengajak kakek tua itu untuk makan malam bersamanya. Malam itu, si kakek tua mengatakan kalau dia masih tidak menyangka akan bisa hidup sampai saat ini. Dan saat dia melihat anaknya Vigo, dia melihat anak itu seperti seorang malaikat yang datang untuk membantunya. When I saw that boy,
was an angel. He's gonna die and you don't care. I care enough. Keesokan paginya, si kakek tua memutuskan untuk berpisah dengan Vigo dan anaknya. Setelah berjalan cukup lama, mereka kembali menemukan ada sebuah pemukiman di sana. Namun karena melihat sesuatu aneh yang ada di sana, mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke sana. Namun tiba-tiba, malamnya saat sedang beristirahat, anaknya mengatakan apa yang akan ayahnya lakukan kalau suatu saat nanti dia akan mati. Mendengar itu, ayahnya mengatakan kalau suatu saat nanti anaknya akan mati, dia juga akan memutuskan untuk ikut mati. Keesokannya, Vigo melihat ada sebuah kapal yang ada di sana. Dia lalu berniat untuk berenang ke sana untuk mencari sesuatu yang masih bisa digunakan untuk bertahan hidup. Dan sebelum itu, dia memberikan pistol ke anaknya untuk berjaga-jaga. Setelah dia kembali, Vigo lalu menemukan kalau semua barang-barang dan makanannya telah diambil oleh orang. Melihat itu, Vigo lalu membawa anaknya untuk mengejar orang itu. Papa, please don't kill the man! Don't want to do this. I'm gonna leave you. Think would have happened if we hadn't caught him? Help me with the goddamn cart! Setelah meninggalkan orang itu, karena masih seorang anak yang polos, Kido lalu memohon kepada ayahnya untuk membantu orang itu. Karena dia merasa kasihan dan khawatir kalau orang itu akan mati. Melihat ketulusan anaknya, Vigo lalu memutuskan untuk mencari orang itu kembali, untuk mengembalikan pakaiannya dan memberikannya makanan. Setelah itu, mereka berdua kembali melakukan perjalanan. Namun setelah mereka sampai di suatu tempat, tiba-tiba saja ada orang yang menyerang mereka. Beruntungnya, Vigo berhasil melakukan perlawanan dan pergi dari tempat itu. Akibat terkena panah barusan, Vigo tidak bisa berjalan dan penyakitnya semakin parah. I can't do it anymore. Di akhir hidupnya, Vigo mengatakan kepada anaknya agar dia tetap berjalan ke arah utara untuk menemukan orang baik supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Dia juga menyuruh anaknya agar dia tetap membawa senjata itu untuk membela dirinya. Melihat ayahnya akan meninggal, Kido memohon agar dia juga bisa mengakhiri hidupnya supaya dia bisa tetap bersama ayahnya. Mendengar itu, sambil menahan kesedihan karena akan berpisah dengan anaknya yang selama ini dia jaga, dia mengatakan kalau Kido harus tetap bertahan hidup. Papa! Papa! Di akhir film, Kido tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa senjata. Dengan perasaan takut, Kido menodongkan senjatanya ke arah orang itu. Namun orang itu mengatakan kalau dia tidak akan menyakitinya, dan dia meminta agar Kido mau ikut bersamanya. Awalnya Kido tidak percaya dengan orang itu. Tapi setelah orang itu mengatakan kalau dia juga memiliki seorang anak kecil yang seumuran dengannya, dan dia juga tidak menjadikan manusia sebagai makanannya, Kido akhirnya mau ikut bersama orang itu. Sebelum pergi bersama orang itu, Kido mengucapkan salam terakhir kepada ayahnya. I'll talk to you every day, and I won't forget. I'm so glad to see you. We saw you with your papa.